bisa jadi program-program yang dilakukan oleh pemerintah itu kesannya ya, tapi ini bisa jadi salah, cenderung proyek oriented. Berbeda dengan Gus Baha gitu, pendekatan dengan hati, dengan ilmu, sehingga yang menerima juga dengan pikiran dan hati gitu. Itulah yang kelebihan Gus Baha. Jadi Gus Baha ini seperti mengisi kekosongan yang selama ini kami tinggalkan. Cenderung kepada jihad terus tanpa jihadnya jadi jahat gitu. Karena ini memang kita akui. Kalau ada rizki bisa kasih makan istri sebulan 2 bulan, saya tinggalin, lalu saya ikut mondok lagi. Rencana begitu gitu. Dan saya sudah berazam, aku Gus Baha ngatamin tafsir Jalil karena gini. Gus Baha ini bukan hanya milik NU, setuju gak? Ini bukan podcast katanya, tapi dari sudut pandang pelakunya. Oke, Bang Sopyan, kembali lagi ke Gus Baha ya. Itu di sana apa sebenarnya yang mendapatkan siraman rohani kah, atau mendapatkan nasihat, atau mendapatkan oleh-oleh, atau dari mana di sana gimana? Iya, seperti biasa nasihat beliau cukup berkesan bagi kita. Memang Gus Baha ini mempunyai aspek sudut pandang ya di dalam melihat sebuah persoalan ini yang membedakan beliau dengan dai-dai yang lain gitu. Penguasaan beliau dalam ilmu alat, penguasaan beliau dalam ulumul Quran, ulumul hadis, kemudian dalam hafalan-hafalannya itu memang cukup menarik gitu. Memang orang mengakui akan kealiman beliau, itu salah satu daya tarik gitu. Sehingga saya pun juga ingin memastikan lebih dekat lagi seperti apa nih orang. Memang luar biasa ya, dari dekat saya pun juga sudah melihat beliau memang alim gitu, dan ini diakui oleh teman-teman kita. Artinya nggak kecewa kan? Maksudnya dengerin ininya itu langsung. Bahkan kita akan ingin berkunjung ya. Bahkan saya berkesan sekali, penerimaan mereka sangat baik. Ada beberapa Pak Yai di sananya, Kiai Munif itu menyilakan saya, Ustadz, kita ke rumah saya dulu. Rumah tuh agak cukup jauh, lumayan setengah jam, hampir 1 jam dari daerah. Diminta mampir. Kita diminta mampir. Sampai di sana ternyata kita sudah dimasaki bebek. Masaki bebek ya, masakin banyak makanan, dia nerima saya. Masalah saya sangat terharu sekali gitu kan, punya saudara-saudara baru nih gitu. Dan kemudian beliau menyajikan makanan kita, dan kita akhirnya mau makan siang pada saat itu nggak jadi. Akhirnya makan cukup di tempat dia gitu. Akhirnya saya kembali ke Jakarta, tapi sebelum saya pulang, saya itu dihadiahi oleh Gus Baha ini buku atau kitab, judulnya Syariatullah Khalidah. Ini sempat dibedah di beberapa kota, karangan Syekh Alwi Al-Maliki. Bukunya sangat luar biasa. Saya juga sudah baca-baca, memang berkaitan dengan akidah, fikih dan sebagainya. Dan saya cukup bangga, saya simpan terus, saya bawa kemana-mana, saya baca-baca kenang-kenangan dari Gus Baha ini gitu. Itu menurut saya, dan saya merasa kurang karena memang pada saat saya datang berbarengan juga dengan beberapa tamu lain dari Jawa Timur, dari Surabaya. Ada Habib siapa saya lupa namanya, itu ada fotonya. Dan kemudian ya kita barengan lah gitu. Kita juga memang nggak ingin mengganggu istirahat Gus Baha atau apa, memang Tuhan waktu keluarga dan sebagainya gitu. Ya sudah, kita nggak sempat foto-foto berdua karena memang kata pesan beliau, ya sudah karena sudah direkam, ya sudah gitu. Ya sudah, saya terima apa adanya, memang nggak boleh foto kan gitu. Maksudnya banyak juga akhirnya yang foto-foto juga, akhirnya saya nyesel kenapa nggak saya foto juga tadi gitu. Tapi alhamdulillah ada Santi Sarang yang bareng saya dari Jakarta, itu merekam itu sangat cukup lama juga, ada 18 menit. 18 menit dia rekam. Akhirnya disitulah ada yang seperti di depan foto-foto saya dengan Gus Baha itu. Luar biasa dan cukup berkesan. Dan ini yang sudah sampai di rumahnya Gus Baha ya. Ini tadi. Nah ini. Ya itu. Apa yang diceritain ke antum Gus Baha? Ya, masih normatif ya. Ini kaitannya dengan tauhid ya. Beliau menekankan bagaimana logika. Jadi dia menawarkan logika bagaimana orang tuh secara fitrah tuh bisa mengenal Tuhannya gitu. Dan dia menyayangkan sekali bagaimana orang-orang kafir musyrikin itu konsep tentang ketuhanannya itu sangat payah sekali gitu. Dan Islam di Al-Quran menyajikan bagaimana logika Tuhan itu bisa mudah dikenali oleh fitrah siapa saja gitu. Tetap sederhana dia ya? Tetap sederhana, santai, low profile. Beliau kalau mandang saya tuh dipandang mata saya kan, jadi saya kadang agak
Malu. Itu kopi antum atau kopinya Gus Baha itu? Kopi saya ini. Ini kopi saya dikasih kopi itu di depan itu. Kayaknya hampir kena juga jatuh. Dan saya insya Allah berjanji akan datang lagi. Mengajak mantan. Ya. Jadi kita sudah hubungi ikhwan yang ada di Aceh, di Medan, di Sumatera Barat, kemudian Lampung. Kemudian ada yang dari Bima, ada yang beberapa dari Jawa Timur, dan mereka juga siap datang ke Gus Baha. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan berombongan. Alhamdulillah ada donatur Muhsinin yang siap memfasilitasi itu semua, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Gus Baha. Kemarin saya sempat bilang karena beberapa yang donaturnya sempat kena corona ya kan, jadi ya ketunda lagi tuh gitu. Dan sekarang udah alhamdulillah udah sembuh, insya Allah kita akan merencanakan timingnya mudah-mudahan bisa bulan ini, jangan sampai sebelum bulan Ramadan lah gitu. Kita sudah bisa berkunjung ke Gus Baha kembali gitu. Saya sih niat nih ya, saya sempat niat ada bangunan yang baru dibangun. Saya tanya dengan beberapa Pak Yai abdi dalam tuh, Pak Yai itu mau dibikin apa? Ini rencana buat pondokan orang-orang kalau mau datang mau ngaji, mau bulan Ramadan bisa ngatamin Bukhari, Muslim, bisa di sini. Itu yang saya tunggu-tunggu. Pasaran sebenarnya kalau di Islam pesantren kan, orang yang datang gitu. Iya, memang di Jawa Barat. Dulu tradisi di Tebu Ireng dan sebagainya itu di pesantren-pesantren besar seperti Lirboyo memang masih ada. Setiap bulan puasa kan. Setiap bulan puasa atau mungkin bulan-bulan yang lain, mereka udah tua-tua, kiai-kiai dari daerah, mereka ingin menghatamkan atau mengambil sanad, mereka nginap di sana. Dan umurnya juga cukup tua, seumur-umur saya, mungkin ada di atas saya, bahkan kalau tidak salah menurut cerita Kiai Khalil Bangkalan itu kadang suka ikut mengkhatamkan Bukhari Muslim ngaji dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang notabene muridnya. Dan itu tradisi yang biasa. Ini luar biasa tawadu guru berguru kepada murid. Dan saya tidak melihat itu kecuali ada di kelompok-kelompok Jam'iyah Nadiyah ini gitu, luar biasa gitu tawadunya gitu. Artinya umur kesenioran tidak melihat seperti itu, tapi kita butuh dengan ilmu. Dan saya insya Allah saya udah berencana kalau ada rezeki bisa kasih makan istri sebulan 2 bulan, saya tinggalin, lalu saya ikut mondok lagi sebulan 2 bulan. Nah, rencana begitu gitu. Dan saya udah berazam aku Gus Baha ngatamin tafsir Jalil karena gini. Banyak sesuatu yang ketinggalan saya ini. Sehingga saya pun sekarang malu kalau misalnya ada ya, kalau memang saya pahami, saya bisa bicara. Tapi ya, kalau enggak yang saya pahami dan saya nggak pernah mengambil sanadnya dari beberapa kitab, saya nggak berani men-share tulisan-tulisan atau pendapat-pendapat akwal yang kaitannya dengan ini gitu, nggak berani saya. Saya nggak pede juga gitu karena banyak ketinggalan dalam terus. Ini dalam rangka mengejar status wali. Jadi saya pernah dengar Ustadz, kalau nggak salah ya, dia bilang untuk jadi syarat jadi wali itu ada 2 atau kalau salah ada 2, dia bilang. Pertama adalah dia harus menguasain seluruh ilmu agama, ilmu fikih, usul fikih, Quran, ulumul Quran, dan lain sebagainya lah, bahasa Arab, mantek dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sabar dengan kemiskinan kita. Mau milih yang mana katanya? Kalau yang untuk yang ilmunya banyak kan, wah kayaknya agak susah kan? Gitu, betul. Bahkan kalau banyak kita dengarkan Gus Baha, syarat-syarat jadi wali itu sudah gampang. Makan kita banyak syukur aja bisa jadi wali, gitu kan gitu. Dulu saya sempat juga ketika gabung dengan kelompok-kelompok jihadis ini, pengen jadi wali yang ngambil jalur seperti sanadnya tuh seperti Khalid bin Walid, yang strong gitu ya. Karena itu juga nggak perlu susah, karena Khalid bin Walid ini kalau ketika dia mengimami sholat, dia kadang ada yang salah, lupa gitu, sehingga walaupun makmumnya ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas yang alim-alim gitu, lalu dia katakan sebagai komandan tentu dia jadi imam sholat gitu. Dia katakan saya ini lebih banyak berperang daripada dekat dengan Rasulullah, bermajelis dengan Rasulullah, karena kebanyakan perang akhirnya banyak ketinggalan juga gitu. Dan memang nggak bisa keseluruhan kita ambil semua. Ya jadi ustadznya juga, jadi kiai juga, jadi komandan perang juga gitu. Jadi pasti ada salah satu yang agak sedikit kurang. Kalau yang bidang di ulama ya di ulama terus, yang mau perang ya perang terus. Jadi saya bilang ini yang gampang aja deh gitu. Tapi ternyata masalah salah jalan gitu. Seberapa pengaruh sih sebenarnya Gus Baha ini ke para mantan itu? Karena para mantan juga apakah di dalam penjara dia dengarkan ceramah-ceramahnya atau yang fenomena ini? Jadi Gus Baha ini seperti mengisi kekosongan yang selama ini kami tinggalkan. Gitu, yaitu masalah yang sifatnya tuh menata atau memanage hati ini.
amalan-amalan hati inilah yang di kalangan jihadis ini banyak ditinggalkan. Jadi kajian-kajian tentang tazkiyatun nufus ya, dalam bahasa Aswaja itu istilahnya tasawuf. Sehingga kami pemahaman kami tentang keislaman itu juz'iyat ya, parsial dan fatalistik. Jadi cenderung ke fikih atau cenderung kepada jihad terus tanpa amalan-amalan yang lainnya ditinggalkan, akhirnya jadi jahat. Jihadnya jadi jahat gitu. Karena ini memang kita akui. Karena dalam banyak peperangan dan sebagainya ini kan memang harus tegas dan sebagainya. Sementara aspek-aspek yang lain ini kadang kita tinggalkan. Itulah yang kemudian kita kering di sini. Gitu. Aksi kita, amalan kita cenderung nyinyir kepada di luar, apalagi ada Islam bid'ah dan sebagainya. Memfasik-fasikan, bahkan sampai mengkafirkan, bahkan mereka dengan kejinya bisa menumpahkan darah kepada orang-orang yang mereka anggap di luar daripada kelompok mereka. Inilah problemnya. Nah, Gus Baha itu menyajikan sudut-sudut pandang yang lain gitu, yang memang bagi kalangan jihadis merasa selama ini ditinggalkan gitu. Nah, inilah yang kemudian banyak teman-teman yang sekarang secara rutin mendengarkan Gus Baha ini gitu. Nah, inilah sangat luar biasa menurut saya. Ya, Gus Baha ini kan seperti tidak direncanakan ya. Padahal kalau misalnya kita lihat program-program dari pemerintah, katakanlah mungkin sudah berapa miliar keluar untuk melakukan program deradikalisasi. Ya memang ada yang efektif, tetapi sebenarnya tiba-tiba ada orang muncul ya kan dengan keilmuannya tersendiri, tiba-tiba dengan tanpa harus disuruh, kira-kira begitulah. Ininya dia kemudian membuka matanya, membuka pikirannya gitu ya. Bisa jadi program-program yang dilakukan oleh pemerintah itu kesannya ya, tapi ini bisa jadi salah, cenderung proyek oriented. Jadi nggak nothing tulus gitu, nggak ini. Jadi hasilnya juga karena pendekatannya dengan pendekatan pragmatis, yang nerima juga pragmatis juga. Berbeda dengan Gus Baha gitu, pendekatan dengan hati, dengan ilmu, sehingga yang nerima juga dengan pikiran dan hati gitu. Itulah yang kelebihan Gus Baha. Tapi itu gini, yang dibutuhkan. Tapi gini kan, Gus Baha ini adalah lahir dari tradisi NU yang mana orang-orang jihadis tahu sendiri kan. Orang NU itu saya kira juga termasuk yang dikatakan cara beragamanya lebih mendekati bid'ah, terus kemudian banyak lah kira-kira yang itu saya kira sering dihindari. Saat ini dalam beberapa satu dekade terakhir ini saya melihat NU memang turun gunung, habis-habisan dalam membantah banyak yang selama ini kan dia bertahan diri lah, kalem gitu dan sebagainya. Ternyata ini juga nggak baik, dan mereka memang harus turun. Banyaklah narasi penyeimbang bahwa tahlilan, istighosah, tabaruk, tawasul itu bukan bid'ah. Itu bukan tiba-tiba ada dijadi-jadiin ya, tapi memang udah mulai turun gunung kiai-kiai ini. Mulai muncul, dan saya merasakan itu. Dulu saya nggak pede dalam membantah para takfir ini, kecuali hari ini. Karena saya melihat ada dukungan dari teman-teman Nahdiyin, Aswaja, yang bagaimana mereka juga nggak terima kalau amalan ibadah selama ini dibitah-bitahkan, bahkan sampai dikafir-kafirkan. Dan itu masih ada residu-residu itu, konflik-konflik yang memang sebetulnya menurut saya konflik ini sudah ada sejak bagaimana dakwah Najd ini muncul. Bagaimana mereka memerangi di Hijaz dan di Najd ini memerangi Ahlussunnah wal Jamaah, dan bahkan memerangi Turki Utsmani dan sebagainya, dan sampai sekarang bisa kita rasakan. Dan jadi saya merasakan tentang kekhawatiran kelompok Aswaja ini yang bagaimana mereka di Aceh, di Madura, bahkan di tempat-tempat provinsi yang lain yang kuat dalam Aswajanya itu begitu keras menolak Wahabi. Dulu kami waktu masih di Wahabi ini merasa itu memang begitu, mereka amalannya memang bid'ah dan sebagainya. Tapi setelah kita lihat sejarah, memang luar biasa bagaimana tidak sakit hati mereka istighosah, mereka yang mencoba menakwilkan daripada sifat-sifat Allah, mereka dihukumi sebagai Jahmiyah atau Jahmi. Yang Jahmiyah itu dimana mereka dikafirkan oleh ulama-ulama yang mereka klaim sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bayangkan cuma hanya mentakwil daripada sifat-sifat Allah, menjaga bagaimana sifat-sifat Allah itu berbeda dengan makhluknya, itu sudah langsung dikafirkan oleh mereka. Dan itu berdarah-darah itu gitu. Jadi sampai bahkan saya curiga transmigrasi banyak orang-orang Arab ke Indonesia dan sebagainya, itu bisa jadi lari daripada eksodus dulu orang-orang Aswaja ini jadi buruan gitu. Dan itu memang sangat luar biasa. Dan saya coba lagi buka kitab semacam Ad-Durar As-Saniyah, bagaimana dialog-dialog itu sangat luar biasa. Bahkan sampai wilayah yang mereka kuasai dianggap sebagai Darul Islam, dan wilayah yang di luar kelompok mereka sebagai Darul Kufur.
Bahkan yang memberikan loyalitas kepada Turki Utsmani, mereka hukumi sebagai darul kufur dan mereka dianggap sebagai murtad. Yang enggak mengkafirkan mereka bahkan dituduh murtad. Bayangkan coba sampai sebuah tudungan kaidah man lam yukafir au syakka fi kufri fa huwa kafir. Jadi distorsi itu banyak sekali. Dan ini wajar memberikan dampak kepada masyarakat Aswaja, tradisi kita. Kemudian mereka ini sakit hati gitu, karena vonis-vonis pengkafiran itu sangat luar biasa gitu. Yang sekarang saja Wahabi, kelompok-kelompok Salafi ini aja yang sudah mengalami revisi banyak, yang tidak lagi kopar kafir sebagaimana zaman Muhammad bin Abdullah dan cucunya. Itu saja mereka sudah merasakan luar biasa resistensinya sekarang ini gitu, apalagi zaman dulu. Iya benar. Sangat luar biasa menurut saya. Iya, dianggapnya tidak murni ya, ajaran yang ada. Iya betul, ini telah campur bid'ah dan sebagainya. Nah, setelah ngaji Gus Bah, pelan-pelan ini ya. Iya, ternyata memang beliau ahli usul fikih, bisa mencairkan, bisa bagaimana dijelaskan tentang satu dzara'i, kemudian ada syar'u maqoblana, kemudian ada tentang usul fikih yang artinya ternyata uruf, budaya lokal atau adat itu bisa jadi sumber hukum juga dalam syariat Islam. Dan itu diakui. Dan dia bisa menjelaskannya ya. Dan dia bisa menyajikan yang sangat berbeda, dan itu membuka cakrawala pemikiran kami yang selama ini beku. Sebenarnya tradisi itu biasa aja di kalangan Nahdien itu, tapi nggak tahu kenapa menjadi berbeda sama Gus Bah. Sering orang mengatakan orang-orang semacam Gus Bah di NU itu banyak sekali sebenarnya. Iya, katanya seperti itu. Tetapi yang nggak tahu kenapa harus melewati Gus Bah ya. Ini juga kita sebelumnya di podcast sebelumnya ada yang komen Gus Bah ini bukan hanya milik NU, setuju nggak? Iya. Oh, jadi milik kelompok-kelompok lain ya, khususnya yang di Islam, yang bahkan ada juga yang ada posting di YouTube-nya agama lain juga ikut ngaji. Gitu ya. Di ini ada beberapa kalau saya lihat itu. Betul, jadi milik Muhammadiyah, milik Salafi juga kan, milik yang lain-lainnya semuanya lah kira-kira. Jadi untuk bisa ngaji Gus Bah itu nggak mesti harus kemudian jadi NU gitu, kira-kira gitu ya. Tetapi banyak sekali yang bisa kita petik darinya.